Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur siang hari ini kita masih mendapat limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan langkah kita menuju ke masjid ini untuk melaksanakan salat Jumat. Semoga setiap aktivitas ibadah yang kita laksanakan siang dan malam bagian dari syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin lama kenikmatan bertambah-tambah. Kita bersyukur kita masuk di bulan mulia, bulan Rajab 2025 istimewa. Karena pergantian tahun di 31 Agustus, di 31 Desember masuk ke 1 Januari 2025 bertepatan dengan malam 1 Rajab. Ini sesuatu yang istimewa bagi kita, karena selama ini kita hanya menghidupkan malam tahun baru dengan sesuatu kadang-kadang tidak selalu positif. Dan kemarin kita menghidupkan malam 1 Rajab. Semoga ini menjadi awal yang baik di seluruh hari-hari di 2025, sehingga selalu yakini inilah tahun keberkahan bagi kita, karena kita memulai 1 Januari sekaligus kita memulai 1 Rajab. Maka apa yang baik untuk kita lakukan di tahun baru atau di tanggal awal-awal Rajab ini? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa jumlah bulan di dalam Al-Quran itu jumlahnya 12. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal minha arba'atun hurum. Di sisi Allah ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Memang tidak disebutkan secara spesifik bulan apa saja yang mulia, tetapi Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya salah satun mutawaliyatun, yang 3 itu berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, yang 1 sendirian, dan itu adalah bulan Rajab. Maka hari ini kita masuk di bulan Rajab, bulan mulia. Jadi kalau disebut dengan bulan haram itu artinya bulan mulia. Tanah haram, tanah mulia. Masjidil Haram, masjid mulia. Bulan haram, bulan mulia. Disebut bulan haram karena apa? Bulan mulia itu karena ibadah di bulan ini pahalanya dilipat gandakan. Karena itu kita baik untuk menata hari-hari kita supaya kita tidak kehilangan setiap momentum, waktu-waktu yang istimewa. Disebut dengan fadhailul awqat, keutamaan waktu. Allah yang maha kasih sayang, maha pemurah itu memang menentukan sebagian tempat itu lebih mulia dibanding tempat lain. Namanya fadhailul makan, keutamaan tempat. Ibadah di tanah suci, utamanya di Masjidil Haram, ibadahnya sama, jumlah rakaatnya, subuh ya tetap 2 rakaat. Tapi kalau dilaksanakan di Masjidil Haram, di tempat yang istimewa, maka pahalanya otomatis langsung dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi dilipat gandakan 1000 kali. Di Masjid Al-Aqsa Palestina, pahala seluruh ibadah dilipat gandakan 500 kali. Tetapi tidak setiap orang beriman dimudahkan Allah ke tempat-tempat mulia, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Karena itulah bentuk kemurahan Allah. Selain menyiapkan waktu-waktu istimewa, fadhailul waktu, tempat-tempat istimewa, fadhailul makan, Allah juga menyiapkan waktu-waktu istimewa,
Fadhailul zaman atau fadhailul auqat. Nah, inilah salah satu momentum yang baik. Di rentang tahun itu ada 4 bulan yang dimana kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian bulan Rajab. Imam Abu Bakar Al-Baihaqi menyebut apa saja jenis ibadah yang baik untuk kita lakukan di bulan Rajab? Minimal ada 3. Yang pertama, perbanyak puasa. Puasa sunnah. Daripada kita bingung karena ada perbedaan, tidak ada dalil khusus menyebutkan tentang puasa Rajab. Puasalah puasa sunnah sebagaimana bulan-bulan lain. Apa itu? Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bait, pertengahan bulan. Tetapi kalau itu dilakukan di bulan Rajab, pahalanya dilipat gandakan. Jadi ini kesempatan baik bagi kita selama bulan Rajab, perbanyak puasa sunnah, pahalanya dilipat gandakan. Yang kedua, ibadah yang baik untuk kita lipat gandakan adalah banyak-banyak berdoa. Berdoa setiap waktu boleh, setiap hari boleh, setiap bulan boleh. Tetapi perhatikan, begitu kita masuk 1 Rajab, bahkan kita diajari untuk berdoa khusus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Bulan-bulan kemarin kita tidak ajari oleh para ulama untuk berdoa, tapi begitu masuk bulan Rajab kita berdoa, Allahumma ya Allah barik lana, berkahi hari-hari kami sepanjang bulan Rajab fi Rajab wa Sa'ban, dan berkahi hari-hari kami di bulan Sa'ban, bulan depan. Wa ballighna Ramadan, dan mohon sampaikan kami, berikan sehat panjang usia sehingga kita semua punya kesempatan menikmati indahnya bulan Ramadan. Dan ini dimulai dari bulan Rajab. Perbanyak Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Selama bulan Rajab kita berdoa terus supaya hari-hari di bulan Rajab berkah. Masalahnya berkah itu sesuatu yang abstrak, tidak mudah untuk dilihat, tetapi Rasulullah mengajari kita, apakah hidup kita berkah atau tidak? Nabi mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Kita harus bisa mendiagnosa, muhasabah, introspeksi diri kita, apakah hari-hari kita itu berkah atau tidak? Cukup lihat hari-harimu. Jika hari ini lebih baik ketimbang kemarin, bergembiralah. Berarti tandanya kita hidup berkah, karena kita robihun, orang untung. Untung itu modal kembali dan kita ada selisih. Tapi lanjutan hadis Nabi mengatakan, wa mangkan yaumuhu mithla amsihi fahuwa makbunun. Tapi perhatikan, hati-hati, siapa yang hari ini sama persis dengan kemarin, minggu ini sama persis dengan bulan ini sama dengan bulan kemarin, tahun ini 2025 sama persis dengan tahun 2024, fahuwa makbunun, orang yang rugi. Gimana nggak rugi? Dikasih tambahan umur, rasakan setiap hari itu hari baru, setiap tahun adalah tambahan jatah usia. Artinya Allah ngasih kesempatan, udah saya tambah deh umurmu, tapi pastikan ibadahmu naik. Nah kalau kita udah dikasih tambahan usia, tambahan umur, dan kita stagnan, tidak ada penambahan, fahuwa makbunun, itu yang disebut dengan rugi. Apalagi kalau lebih jelek, mengkanat yaumuhu syarran min amsihi, kalau hari ini lebih buruk ketimbang kemarin, itu orang yang dilaknati. Naudzubillah min dzalik. Karena itu, kalau kita selama ini kita juga terbiasa menulis resolusi tahun baru, saya mengajak buat resolusi bukan hanya soal pencapaian prestasi, tentang apa yang ingin kita capai, tentang apa yang ingin kita miliki, tetapi pastikan juga hal yang sifatnya spiritual, ubudiyah, supaya hidup kita itu seimbang, bukan hanya ingin meraih pencapaian duniawi, tapi juga peningkatan ibadah di sisi Allah. Maka di Rajab inilah kita perlu menata hari-hari kita. Apalagi Rajab ini harus kita sadari adalah bulan ulang tahun sholat. Kalau ada anak kita atau cucu kita ulang tahun, kita merayakan dengan bikin nasi tumpeng, bikin beli kue tart, merayakan, traktir semua keluarga, mengeluarkan uang. Dan ini adalah bulan ulang tahun sholat, maka kita harus menata
Tempat sholat kita harus bersih. Cara kita sholat juga harus kita perbaiki, karena harus ada beda dengan hari-hari kemarin. Allah tidak harus mengangkat kita ke langit ketujuh, sebagaimana Nabi memperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina sampai ke Sidratul Muntaha, dan setiap tingkatan langit itu ketemu nabi-nabi senior-senior yang sudah mendahului beliau. Di langit pertama ketemu Nabi Adam, di langit kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga ketemu Nabi Idris, di langit keempat ketemu Nabi Harun, ketemu Nabi Yusuf, di langit kelima ketemu Nabi Harun, di langit keenam ketemu Nabi Musa, di langit keenam, di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai akhirnya Allah memberikan hadiah menghilangkan segala rasa duka yang dihadapi oleh baginda Nabi ketika ditinggal oleh dua orang yang sangat dicintainya. Ibu Khadijah Al-Kubra, seorang istri setia menolong dengan jiwa dan hartanya selama 25 tahun. Nabi menikah dengan Ibu Khadijah selama 25 tahun dengan seorang istri. Maka ketika istri satu-satunya itu berumah tangga selama 25 tahun meninggal, Nabi sedih. Itu belum lama pamannya yang membantu Nabi, melindungi Nabi dari serangan orang-orang kafir Quraisy, bahkan melatih Nabi sejak usia belasan tahun. Nabi usia 12 tahun, diajari, dimentori oleh paman Abu Thalib, dahaba ma'ami lesam, usia 12 tahun. Itu kan lulus SD hari ini ya. Baru lulus SD, diajak dagang, dan bukan hanya antar kota, tapi antar negara. Sam itu hari ini meliputi 4 negara, Syria, Yordania, Lebanon, Palestina. Nabi usia 12 tahun dibimbing seorang paman namanya Abu Thalib, dan beliau meninggal di tahun yang sama. Karena itu para sejarawan menyebut itu tahun duka cita Amul Husni. Tapi akhirnya Allah ngasih kegembiraan. Apa itu? Sholat. Karena itu sholat harus kita jadikan pelipur lara. Tidak boleh orang beriman sehari semalam sholat minimal 5 waktu dan masih sedih. Berarti sholatnya ada yang perlu diperbaiki. Al-Baqarah 45 jelas menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khashin. Wahai orang-orang beriman, mintalah tolong kalau ada masalah, cari solusi terhadap problem kehidupan itu dengan sabar dan lewat sholat. Wa innaha lakabiratun, tapi memang harus disadari sholat itu berat, tidak ringan. Al-Quran sendiri menyebutkan wa innaha lakabiratun, sholat itu berat, illa alal khasiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka kita juga merefleksi, apakah selama ini kalau kita sholat itu terasa nikmat gitu, atau kita terasa beban? Kalau sholat yang kita lakukan sehari-hari terasa beban, jangankan sholat baru dengar adzan saja kita adzan lagi, perasaan baru sholat sekarang adzan lagi. Itu belum sholatnya, baru dengar adzannya udah terbebani. Berarti kita harus benar-benar belajar bagaimana merasakan khusyuk dalam sholat. Wa innaha lakabiratun ilal khashin. Nah, gimana supaya kita dibimbing Allah menikmati setiap sholat kita itu khusyuk? Lanjutan Al-Baqarah 46, alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim, yaitu orang-orang yang ketika takbir Allahu Akbar itu merasa ketemu Allah, mulaku rabbihim. Siapa lagi yang kita rindukan kecuali Sang Maha Kekasih? Ketemu teman, ketemu besti, ketemu pacar, ketemu istri, seneng lah ini ketemu Allah. Maka tidak ada lagi kesedihan kalau kita ketemu, dan itu adalah sarananya lewat sholat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Maka mumpung di bulan ulang tahun sholat, mari kita luangkan waktu terus membaca panduan sholat, karena kita sudah terlalu hafal sholat itu memang dimulai takbir, diakhiri dengan salam. Tapi kalau kita tidak memahami setiap bacaan yang kita ucapkan, akan terlalu susah kita menikmati. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Doa itu meminta. Banyak di antara kita meminta tapi tidak tahu apa yang benar-benar kita minta. Kan itu sholatnya cepat. Misalnya kita duduk iftiras di antara dua sujud, itu kan doa singkat padat tapi dahsyat. Tapi karena bacanya sejak TK SD sudah terlalu hafal, maka bacanya cepat. Rabbik firi warahmatullahi ya afini wafani, tidak dengan penuh kesadaran.
Mulai hari ini kita baca pelan-pelan. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, baca Rabbighfirli. Berhenti, respon. Allah menjawab, ya Allah ampuni dosaku, aku ampuni semua dosamu. Warhamni, aku sayangi aku, ya aku sayangi engkau. Itu rasakan betapa indah. Karena itu kita baru paham kenapa Nabi sholat tahajud 2 rakaat kok sampai kakinya bengkak. Ya karena Nabi sholatnya lama, dinikmati. Kita latihan, mumpung di bulan ulang tahun sholat bulan Rajab ini, setiap bacaan kita rasakan dengan cara memahami maknanya. Tidak ada istilah terlambat atau usia terlalu tua untuk belajar sholat. Yang kita tingkatkan adalah kualitasnya. Sampai kita nanti merasa, terima kasih ya Allah, inilah kesempatan yang paling indah, yaitu menghadap kepadamu. Hidup kita sampai kita rasakan, hidup kita tuh nggak punya aktivitas apapun kecuali menunggu sholat. Ini nanti kita selesai Jumat, keluar masjid, apa yang kita tunggu? Nunggu datangnya sholat asar. Kita sholat asar 4 rakaat. Habis salam apa yang kita nunggu datangnya sholat maghrib. Begitu terus, habis salam maghrib kita nunggu sholat isya. Habis sholat isya apa? Kita nunggu datangnya sholat subuh. Jadi hari-hari kita, waktu kita adalah dari sholat ke sholat. Nah, karena itu dari sholat ke sholat tidak pantas untuk melakukan hal yang maksiat. Semoga Rajab ini memberikan kegembiraan kita, sebagaimana semua susah gundah sedihnya baginda Nabi diganti dengan kegembiraan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim.